ingin menginap semalaman di rumahku karena orang tuanya pergi ke luar. Dia ingin menginap semalam di rumahku karena orang tuanya pergi keluar kota hingga besok dan dia tidak berani tidur sendirian di rumahnya. Dengan senang hati, aku terima dan aku suruh dia masuk. Saat kita sedang asik nonton TV, aku ceritakan lagi apa yang aku alami tadi kepada Caca. Saat sedang bercerita, seketika bau amis tercium. Bau amis darah haid sangat tajam tercium, bahkan membuatku dan Caca seperti ingin muntah. "Nak, bau apa sih?" tanya Caca. Karena aku tidak tahu, maka aku hanya menggelengkan kepala. Seketika bau itu hilang dan terdengar pintu seperti ada yang menggedor sangat kencang. "Cak, please, gue takut banget. Tadi waktu gue mandi ada yang gedor juga, tapi gak ada orang," ucapku kepada Caca sambil menutup kedua mataku seperti hendak menangis. "Tenang nak, ada gue di sini. Gue buka ya," jawab Caca. Saat Caca bilang seperti itu, aku menarik tangannya sambil bilang, "Jangan, Cak." Tapi dia tetap keras kepala, ingin membuka pintu. Saat terdengar pintu terbuka, aku menangis karena ketakutan. Dan tiba-tiba sunyi. Aku mencoba melihat ke pintu dan hanya terlihat pintu terbuka dan Caca berdiri mematung menghadap keluar. Aku benar-benar ketakutan. Aku sentuh pundaknya dan aku putar badannya. Terlihat mukanya penuh tatapan kosong. Aku berulang-ulang teriak memanggil namanya. Namun tetap tidak ada reaksi apa-apa. Tiba-tiba Caca berteriak. "Ah!" Kemudian matanya menjadi sangat lentik dan gerak badannya yang sangat anggun. Dia berjalan berputar sambil mengepakkan tangannya seperti mempunyai sayap. Dia berjalan berputar sambil mengepakkan tangannya seperti mempunyai sayap. Hihi. Suara tawa yang melengking keluar dari mulutnya. Aku berteriak dan menangis sangat amat kencang hingga membuat beberapa tetanggaku keluar dari rumahnya dan berusaha menolong. Aku berteriak dan menangis sangat amat kencang hingga membuat beberapa tetanggaku keluar dari rumahnya dan berusaha menolongku. Seorang bapak-bapak yang baru saja pulang dari masjid yang aku tidak tahu namanya, beliau menyeretku keluar dari rumah dan menyuruh warga lain menenangkanku. "Kamu kenapa? Ada apa?" Pertanyaan-pertanyaan yang aku dengar dari warga lainnya secara berantai. Karena kaget, aku berteriak, "Diam!" sambil menangis. Akhirnya warga diam dan menenangkanku. Aku berdiri dan melihat seorang bapak-bapak yang tadi menolongku seperti sedang berusaha menyadarkan Caca. "Balikin dia!" teriak Caca yang sedang disadarkan oleh bapak-bapak itu. Aku tidak mendengar dengan jelas bapak-bapak itu mengatakan apa saja. Yang aku tangkap hanya menanyakan siapa yang memasuki Caca. Aku tidak mendengar dengan jelas bapak-bapak itu mengatakan apa. Yang aku tangkap hanya menanyakan siapa yang merasuki Caca dan tujuannya apa. Aku pun mendengar jawabannya, yaitu, "Aku Kunti, aku suka sama darahnya." Aku langsung lemas mendengar itu dan seketika pingsan.
"Neng, bangun! Neng, bangun Neng!" Bapak-bapak tadi menyadarkanku dari pingsan. "Kamu gak apa-apa, semuanya udah aman kok. Temenmu juga sudah sadar lagi," ucap bapak-bapak itu. Aku duduk dan menyender ke dinding dan bertanya, "Kenapa Pak tadi?" "Bapak tahu kamu sedang haid dan tidak menjaga kebersihan dengan baik. Kamu enggak membuang pembalutmu kan? Bapak menemukannya tadi di sudut kamar kamu. Kunti itu yang menunjukkannya." Dia bilang kalau dia memang suka dengan bebauan seperti darah haid, jawab bapak-bapak tersebut. Aku hanya mengangguk. "Itu ibu sama ayahmu juga udah datang. Kamu yang tenang ya, jangan lupa buat jaga kebersihan, karena kotoran itu adalah makanan kesukaan setan," pesan terakhir dari bapak-bapak itu. Kemudian beliau berdiri dan bersalamat dengan orang tuaku dan pergi begitu saja. Keadaan Caca juga sudah sangat baik. Tinggal aku sendiri yang masih terkujur lemas di atas kasur. Sekitar setengah jam kemudian, aku merasakan sudah segar. Aku dan Resti tidur. Sekitar setengah jam kemudian, aku merasakan sudah segar. Aku dan Caca tidur sekamar. Kami tidak takut lagi dengan ancaman-ancaman yang datang dari makhluk gaib tersebut. Kami mendapatkan sebuah pelajaran bahwa kebersihan itu sangat penting. Jangan membiarkan setan mendapatkan makanannya di rumah yang kita tinggali.